Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang prosedur pelaksanakan PTK atau penelitian tindakan kelas. Untuk lebih jelasnya mengenai langkah-langkah ataupun prosedur pelaksanakan penelitian tindakan kelas akan saya uraikan dalam video kali ini. Definisi penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di dalam kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya bagi guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di dalam kelas. Bagi seorang peneliti yang hendak melakukan penelitian tindakan kelas, maka harus memperhatikan langkah-langkah ataupun prosedur dalam penelitian tindakan kelas yang terdiri dari yang pertama yaitu pengembangan atau penetapan fokus masalah penelitian. Dalam tahap pertama ini, seorang peneliti harus memperhatikan 4 aspek, yaitu merasakan adanya masalah, identifikasi masalah, analisis masalah, dan perumusan masalah. Pada aspek merasakan adanya masalah, permasalahan yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas harus benar-benar merupakan masalah yang dihayati oleh guru dalam praktek pembelajaran yang dikelolanya, bukan masalah yang disarankan, apalagi disarankan oleh pihak luar. Permasalahan tersebut dapat bersumber dari siswa, guru, bahan ajar, kurikulum, hasil belajar, dan interaksi pembelajaran. Aspek yang kedua yaitu identifikasi masalah. Pada tahap ini yang penting dilakukan adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami oleh guru kelas. Berangkat dari gagasan-gagasan awal tersebut, guru dapat berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan PTK. Aspek yang ketiga yaitu analisis masalah. Setelah memperoleh sekian banyak permasalahan melalui proses identifikasi, maka selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap masalah-masalah tersebut untuk menentukan urgensi mengatasinya. Dalam hal ini nantinya akan dikemukakan permasalahan yang sangat mendesak untuk diatasi atau pembatasan masalah. Aspek yang terakhir dalam prosedur yang pertama ini adalah perumusan masalah. Setelah menetapkan fokus penelitian, maka perlu dilakukan perumusan masalah secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. Yang kedua yaitu perencanaan tindakan perbaikan. Dalam tahap yang kedua ini ada 3 aspek yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti. Yang pertama, perumusan atau formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, maka peneliti dapat melakukan kajian teoretik di bidang pembelajaran, kajian hasil penelitian yang relevan, diskusi dengan teman sejawat, kajian pendapat para pakar, dan yang terakhir merefleksi pengalaman sendiri sebagai guru. Aspek yang kedua yaitu analisis kelaikan hipotesis tindakan. Pada langkah ini, peneliti harus mengkaji kelaikan dari sejumlah hipotesis tindakan yang diperolehnya baik dari segi jarak antara kondisi real dengan situasi ideal yang dijadikan rujukan. Hipotesis tindakan harus dapat diuji secara empirik. Ini berarti bahwa implementasi tindakan yang dilakukan maupun dampak yang diperolehnya harus dapat diamati oleh guru selaku peneliti. Aspek yang terakhir yaitu persiapan tindakan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam langkah ini diantaranya membuat skenario pembelajaran, mempersiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan, mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data, melakukan simulasi pelaksanaan tindakan jika dipandang perlu. Prosedur yang ketiga yaitu pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi, dan interpretasi. Dalam tahap yang ketiga ini ada 3 aspek yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti. Yang pertama yaitu pelaksanaan tindakan. Setelah semua kegiatan persiapan selesai,
maka skenario tindakan perbaikan yang telah direncanakan kemudian dilakukan dalam situasi yang nyata. Kegiatan ini merupakan kegiatan pokok dalam siklus penelitian tindakan kelas. Dalam kegiatan pelaksanakan tindakan ini juga dibarengi kegiatan observasi dan interpretasi serta kegiatan refleksi. Aspek yang kedua yaitu observasi dan interpretasi. Dalam penelitian tindakan kelas, observasi merupakan upaya untuk merekam segala peristiwa atau kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung dengan atau tanpa alat bantu tertentu. Hal penting untuk dicatat pada kesempatan ini adalah kadar interpretasi yang terlibat dalam rekaman hasil observasi. Aspek yang terakhir dalam tahap 3 pelaksanaan tindakan kelas ini yaitu diskusi balikan. Observasi yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan yang banyak jika pelaksanaannya diikuti dengan diskusi balikan. Diskusi balikan sebaiknya dilakukan tidak terlalu lama dari waktu observasi. Bertolak dari rekaman data yang dibuat oleh pengamat, diinterpretasikan bersama-sama antara pelaku tindakan perbaikan dan pengamat, dan pembahasan mengacu pada penetapan sasaran dan strategi perbaikan untuk menentukan perencanaan selanjutnya. Prosedur yang keempat yaitu analisis dan refleksi. Analisis data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mengorganisasikan secara urut atau sistematis dan rasional untuk menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan penelitian tindakan kelas. Analisis data bersifat kualitatif dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, paparan data, dan penyimpulan. Reduksi data yaitu proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang bermakna. Paparan data yaitu proses penampilan data secara lebih sederhana dalam bentuk paparan naratif, representasi tabular, matriks, representasi grafis, maupun yang lainnya. Sedangkan penyimpulan adalah proses pengambilan intisari dari sajian data yang telah diorganisir tersebut dalam bentuk pernyataan kalimat dan rumusan yang singkat dan padat. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif dapat dianalisis menggunakan analisis statistik. Dalam penelitian tindakan kelas, refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah atau yang tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau belum berhasil dituntaskan melalui tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Hasil dari refleksi ini akan digunakan untuk menetapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya pencapai tujuan penelitian tindakan kelas yang ditetapkan. Dengan perkataan lain, refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan sementara dan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka mencapai akhir. Prosedur penelitian tindakan kelas yang terakhir yaitu perencanaan tindak lanjut. Hasil analisis dan refleksi akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan telah dapat mengatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini atau belum. Apabila hasilnya belum memuaskan atau masalahnya belum terselesaikan, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan lanjutan dengan memperbaiki tindakan perbaikan sebelumnya, atau bila perlu dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul baru untuk mengatasi masalah yang ada. Dengan perkataan lain, jika masalah yang diteliti belum tuntas atau belum memuaskan pengatasannya, maka penelitian tindakan kelas harus dilanjutkan pada siklus kedua dengan prosedur yang sama seperti siklus pertama, yaitu perumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, dan analisis refleksi. Dan jika pada analisis siklus kedua permasalahan telah terselesaikan atau hasil sudah memuaskan, maka tidak perlu dilanjutkan pada siklus ketiga. Namun jika pada siklus kedua masalahnya belum terselesaikan atau hasilnya belum memuaskan,
maka perlu dilanjutkan dengan siklus ketiga dan seterusnya. Dalam penelitian tindakan kelas, jumlah siklus sebenarnya tidak dapat ditentukan lebih dahulu. Hal ini tergantung kepada permasalahannya. Ada penelitian tindakan kelas yang mungkin cukup satu siklus, tetapi ada juga yang memerlukan beberapa siklus. Dengan demikian, banyak sedikitnya jumlah siklus dalam penelitian tindakan kelas tergantung kepada terselesaikannya masalah yang diteliti. Demikian paparan mengenai prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.